Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah kecerdasan tiruan kami dengan judul klasifikasi penyakit daun mangga. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Muhammad Bagas. Saya Nirmala Fitria. Saya Habibur Rahman Azami. Saya Jason Lois Agustian. Saya Raga Satria Persafian. Dan kami akan mempresentasikan proyek kami. Baik, langsung saja kita mulai. Ke latar belakang. Mangga adalah salah satu panen unggulan di Indonesia. Namun, hasil panennya sendiri itu sangat rentan oleh berbagai penyakit daun. Kalau tidak terdeteksi sejak dini, kerugian bisa menyebar cepat ke seluruh kebun. Masalahnya, selama ini deteksi penyakit masih mengandalkan mata petani itu sendiri, yang dimana petani itu sendiri cepat lelah, mudah keliru, dan semua penyakit daun mangga itu terlihat serupa. Nah, dari sinilah deep learning masuk. Ada 8 kelas kondisi daun yang kita ambil, di mana 7 jenis penyakitnya sendiri, lalu satu kelasnya sendiri itu sehat. Beberapa gejalanya sendiri itu mirip secara visual, sehingga ini bukan masalah yang mudah bagi deep learning. Nah, CNN dan ResNet hadir sebagai solusi di mana ia bisa mempelajari pola tekstur dan warna pada citra secara otomatis, konsisten, dan bisa diulang tanpa kelelahan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya serahkan ke Nirmala Fitria. Terima kasih Bagas. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana merancang dan melatih CNN agar mampu membedakan 8 kondisi daun mangga langsung dari citranya. Kedua, seberapa jauh ResNet yang sudah di pre-train pada ImageNet bisa mengenali pola penyakit yang sama tanpa dilatih dari nol. Ketiga, apa selisih akurasi precision, recall, dan F1 score di antara kedua pendekatan ini, dan kelas mana yang paling sering keliru. Keempat, untuk dataset dan kasus seperti ini, arsitektur mana yang sebetulnya lebih masuk akal untuk digunakan. Lanjut, akan dilanjutkan oleh Jason. Izinkan saya untuk share screen. Di sini kita menggunakan 2 algoritma, yaitu ada CNN dan juga ResNet. Kalau yang sebelah kiri ini kita menggunakan algoritma CNN, lalu di sebelah kanannya itu ResNet. Kita lihat dulu di bagian kiri di CNN-nya. Di sini kita menggunakan dataset itu ada totalnya 40.000. Lalu di sini kita ada untuk train data, untuk validation data sama testing. Kalau yang train data itu kita pakainya 28.000 image. Terus kalau yang validation itu kita pakai 6.000 image. Untuk tesnya itu 6.000 juga. Jadi untuk di totalnya itu ada 40.000 dataset. Lalu di sini ada contoh dataset yang ada di dataset kita. Beberapa penyakit dan mangganya bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada contoh augmentasinya juga. Di bagian selanjutnya ini ada build CNN yang nantinya ini bekerja untuk mendeteksi beberapa penyakit yang terdapat di daun mangga tersebut. Di sini kita untuk training modelnya kita menggunakan 20 epoch. Dia per batch-nya itu 875. Lalu bisa dilihat dari sini untuk dia epoch yang pertama itu akurasinya masih terbilang rendah. Untuk di total ini bisa 43% di epoch yang pertama. Lalu setelah dia sampai ke 20 epoch, untuk total akurasi akhir itu dia ada di 88,600
88%. Lalu di sini juga ada grafik akurasi dan loss. Di sini bisa terlihat ada model akurasi dan juga model loss-nya. Untuk model akurasi yang bagian oranye ini dia validasinya tentunya pasti lebih tinggi daripada yang bagian trend. Lalu untuk model loss-nya di bagian trend dia losing datanya itu pasti lebih banyak dibandingin sama yang validation. Lalu di sini untuk testing model hasil akurasi terakhirnya itu dia di 92,18. Lalu di sini ada precision recall F1 score. Di sini ada precision recall F1 score dan support. Bisa terlihat di sini. Lalu selanjutnya bisa lanjut ke bagian ResNet. Di sini sama pakai 40.000 data juga. 28.000-nya untuk training, 6.000-nya untuk validasi, sama 6.000-nya buat testing. Di sini ada contoh datanya. Lalu contoh augmentasinya ada di sini juga. Selanjutnya di sini ada bagian yang nantinya bekerja untuk sebagai struktur algoritmanya untuk ResNet. Lanjut di sini untuk trainingnya juga sama kayak CNN tadi, pakainya 20 epoch, terus per batch-nya itu 800.005. Terus ada perbedaan di sini ketika CNN yang epoch pertama sama yang ResNet itu perbandingannya beda jauh. Soalnya yang ResNet pada epoch yang pertama itu dia akurasinya langsung tinggi, sekitar 94. Sampai ke epoch yang ke 20 juga dia hitungannya masih stabil di 90, 94, 95 sampai 96. Lalu sini ada ResNet akurasi sama ResNet loss-nya. Akurasinya udah pasti lebih tinggi daripada pada saat training. Lalu losing-nya juga pasti lebih rendah dibandingin sama pada saat train. Lalu sini ada recall F1 score juga. Di sini ada confusion matrix-nya juga bisa dilihat di sini. Untuk yang CNN ini F1 score-nya seperti ini. Segitu saja penjelasan dari saya. Boleh lanjut ke bagian nanti perbandingan antara CNN dan ResNet. Baik, saya lanjut dari penjelasan sebelumnya. Sini saya lanjutkan perbandingan untuk kedua model CNN dan ResNet tersebut. Sini awal-awal kita load dulu dua model tersebut yang sudah disimpan pada kode collab sebelumnya. Berikut bisa dilihat grafik ini mengilustrasikan analisis komparatif jumlah total parameter untuk model CNN dan ResNet. Disajikan dalam skala logaritmik, terlihat jelas bahwa model ResNet memiliki jumlah parameter yang jauh lebih besar dibandingkan dengan model CNN, yang menunjukkan kompleksitas arsitektur yang secara substansial lebih tinggi. Secara khusus, ResNet menunjukkan sekitar 2 kali lipat lebih banyak parameter, sebuah faktor krusial yang mempengaruhi tuntutan komputasi dan potensi kapasitas untuk mempelajari representasi fitur yang kompleks. Dan kita lanjut, sini ada perbandingan untuk final akurasi. Ini menyajikan perbandingan kuantitatif akurasi klasifikasi akhir yang dicapai oleh model CNN dan ResNet pada dataset evaluasi. Representasi grafis secara tegas menunjukkan bahwa arsitektur ResNet secara konsisten menghasilkan akurasi akhir yang unggul. Mengunggul di model CNN dengan selisih yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur ResNet yang lebih dalam dan kompleks lebih mahir dalam menangkap fitur diskriminatif yang relevan untuk tugas klasifikasi. Selanjutnya ada perbandingan waktu training. Diagramnya menggambarkan perbedaan durasi pelatihan diukur dalam menit yang dihabiskan oleh banyak CNN dan ResNet
data menggunakan bahwa meskipun ResNet membutuhkan periode pelatihan yang lebih lama, peningkatan ini tidak proporsional dengan peningkatan besar dalam parameter modelnya. Observasi ini krusial untuk menilai efisiensi komputasi dan skalabilitas setiap model, terutama ketika mempertimbangkan lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya sini ada performa tiap inputs. Ini representasi grafis yang menjelaskan perkembangan akurasi validasi untuk kedua model si CNN dan ResNet selama 20 inputs pelatihan. Trajektori akurasi setiap model dari waktu ke waktu memberikan wawasan tentang dinamika, penjelasan karakteristik, konversi, dan stabilitas. Secara ResNet secara konsisten menunjukkan akurasi dasar yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan secara konsisten menunjukkan akurasi dasar yang lebih tinggi secara input awal dan mempertahankan kinerja yang lebih stabil, menunjukkan kemampuan ekstraksi fitur yang kuat. Sebaliknya, CNN Custom menunjukkan peningkatan akurasi yang terhadap mengidentifikasi laju pembelajaran yang lebih lambat dan hierarki fitur yang kurang efektif. Analisis tren ini sangat penting untuk mengidentifikasikan titik berhenti pelatihan yang optimal dan mendiagnosis fenomena seperti overfitting atau underfitting. Selanjutnya ada validasi loss untuk model CNN dan ResNet selama 20 inputs pelatihan. Penurunan validasi loss yang berkelanjutan menandakan peningkatan akurasi prediktif model dan kemampuannya untuk meminimalkan kesalahan. ResNet secara konsisten menunjukkan nilai validasi sedangkan validasi loss yang secara signifikan lebih rendah, mempertahankan tingkat kesukaan yang lebih dasar dan minimal 10 inputs dibandingkan CNN. Kemudian ada kesimpulan, dapat dilihat bahwa CNN memiliki final akurasi sebanyak 92%, sedangkan ResNet lebih besar sebanyak 98%. Dilihat juga dari total parameter bahwa ResNet itu lebih banyak daripada CNN. Di model CNN memiliki jumlah parameter yang lebih sedikit, yaitu 100.000 sekian lah. Ini menunjukkan bahwa arsitektur CNN adalah model yang relatif ringan. Sebaliknya, ResNet memiliki jumlah parameter yang lebih besar, yaitu sekian juga. Hal ini mengatakan bahwa ResNet adalah model yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Mungkin sekian saja. Boleh ditutup. Oke, baik, lanjut. Oke, terima kasih untuk Saudara Habibur Rahman Azami untuk perbandingannya. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan, berdasarkan data yang sudah disampaikan dari rekan saya, dapat disimpulkan bahwa model ResNet secara signifikan mengungguli CNN Custom dalam hal akurasi. Nah, meskipun dalam jumlah parameter yang jauh lebih banyak, menariknya peningkatan akurasi yang substansial ini dicapai dengan hanya sedikit peningkatan waktu pelatihan, hanya 7 menit lebih lama. Ini menunjukkan bahwa untuk tugas yang dilakukan, arsitektur ResNet yang lebih kompleks mampu belajar fitur-fitur yang lebih efektif dan menghasilkan performa yang jauh lebih baik tanpa memakan waktu pelatihan yang proporsional dengan peningkatan kompleksitasnya. Oke. Itu saja untuk kesimpulannya. Tutup aja. Oke, cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.